Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan dari para narasumber tentang program yang akan dilaksanakan yang telah dipaparkan tadi oleh Ibu Asri dan juga Ibu Gio. Ibu Dr. Insinyur Giro Rubianto Wiyoko, MPD, dan kami tidak usah sebutkan satu persatu Pak, khawatir ada yang lolos nanti kami salah. Para pimpinan BSI dan para pimpinan yang hadir dari Kementerian Keuangan, juga ibu-ibu dari Dewan Pimpinan Kewani, para ketua, para kabit, lalu juga ibu-ibu yang tadi sudah disampaikan, aset daripada Kewani, ibu-ibu dari Ketua Umum Organisasi Wanita se-Indonesia yang hadir, ada di sini juga yang hadir di screen. Halo ibu-ibu yang di screen, bisa lihat kami di sini? Halo. Bisa. Ya, dianggap bisa saja. Baik, dan seluruh hadirin yang kami banggakan dan hari ini berbahagia. Jagung bakar di atas meja. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, alhamdulillah. Baik, oke, terima kasih. Kau Anda memang selalu baik, tidak pernah tidak baik. Amin. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat para pembicara kita, dua narsum dengan satu yang BSI bergabung atau menyusul, Mas? Gabung. Oke, kami persilakan tepuk tangan bagi Prof. Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh, BE, dan Bapak Agus Laksono, Deputi Direktur Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan. Silakan. Lalu yang satu lagi adalah Mas Fahri Darminto, Wealth Specialist Senior Officer dari BSI. Ibu-ibu sekalian, rasanya bahagia sekali kita bisa berkumpul bersama pada hari ini, pada pagi hari ini. Sebenarnya yang ada di meja pimpinannya harusnya 2 perempuan, 2 laki-laki. Tetapi karena berhalangan menjadi 3 laki-laki, 1 perempuan. Tapi kita juga tetap kuat, walaupun cuma sendirian, ya Bu ya. Tetap berani. Hari ini kita akan mengikuti acara talk show, yaitu dengan tema Gerakan Ibu Bangsa Berwakaf untuk Wanita Indonesia melalui Sukuk Negara bersama Bank Syariah Indonesia. Kan Ibu Bangsa Berwakaf, Ibu Bangsa Berwakaf itu apa? Satu. Yang kedua, apa itu Sukuk Negara? Ketiga, apa itu Bank Syariah Indonesia yang sekarang kita bicarakan? Jangan khawatir, ini 3 orang yang ada di sini, bapak-bapak ini adalah orang-orang yang sangat kompeten, jago di dalam bidangnya masing-masing. Hari ini beliau akan mengumpas tuntas semua yang ingin diketahui oleh ibu-ibu semua. Dan yang saya sampaikan juga kepada bapak-bapak narsum, yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh perempuan yang mempunyai masa yang cukup banyak, terutama ketua-ketua umum organisasi itu secara struktural ke bawah sampai ke seluruh provinsi ada anggotanya. Jadi insya Allah kalau maksud kita ini adalah mensosialisasikan apa yang perlu disampaikan, sudah tepat sekali kalau kita mengundang beliau-beliau ini, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak bisa memakai jalan tol langsung sampai ke tujuan. Kita sistemnya panel saja Pak, izin. Jadi nanti Pak Nuh bicara. Beliau ini menteri loh pada zaman itu, Menteri Kominfo Pak Nuh nih. Begitu saya baca CV saya lihat, ini saya tahu dari TS dan Pak sama-sama Jawa Timur Pak. Gitu. Jadi Pak Nuh, Pak Agus dengan Pak Fahri. Nah nanti yang bicara Pak Nur duluan ya, Pak Muhammad Nuh, nanti beliau bicara. Izin Pak, nanti kita lanjutkan dengan 2 bapak berikutnya, baru kita buka pertanyaan. Boleh Pak begitu? Oke, baik. Ibu-ibu tepuk tangan, kalau tangan saya ke atas lebih keras tepuknya. Tapi harus fokus supaya nanti pembicara ketiga kita juga fokus, ini dites. Kalau tangan saya gini diem, ya Bu ya? Siap. Siapa yang nggak ikut diem berarti dia nggak fokus, berarti ya. Yuk, mulai ya. Tepuk tangannya dari ibu semua. Ada yang lagi minum, enggak, udah semua siap ya? Tepuk tangan. Ya, bukan tepuk pramuka, tepuk terus. Tak ada kata pramuka.
Ulang ya, ulang. Tepuk tangan, gerak. Tepuk tangan. Pembicara ketiga adalah Bapak Fahri Darminto, Senior Officer dari tim Bank Syariah Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Ibu Wugio selaku Ketua Pelaksana, kemudian Ibu Asri selaku Group Head Wealth Management Group dari Bank BSI, serta Pak Agus sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Bu Kori tentunya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin mungkin tidak lama karena materi saya tinggal melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama Prof. Nuh, kemudian pemateri kedua dari Kementerian Keuangan. Jadi materi saya lebih kepada bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian kalau ingin berinvestasi pada sukuk BUMN yang kita gabungkan, yang bergabung pada Februari tahun 2021, dan saat ini kita menjadi bank dengan peringkat ke-6 terbesar berdasarkan aset. Insya Allah kita menuju top 5 Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Mas, Bapak Ibu, ya selanjutnya untuk memungkinkan membuat Bapak Ibu bisa berinvestasi pada sukuk wakaf ini, Bapak Ibu perlu membuka rekening dana yang kita sebut dengan minimal tabungan izi wadiah. Nanti dari tabungan ini Bapak Ibu bisa melakukan transaksi untuk berinvestasi pada sukuk wakaf ini, dan juga nanti tabungan ini menjadi rekening sementara untuk transit sementara hasil investasi dari sukuk wakaf yang akan Bapak Ibu investasikan. Ini pada slide selanjutnya, silakan Mas. Pada slide selanjutnya ini adalah tolong next Mas. Ya, pada slide selanjutnya Bapak Ibu adalah kami memberikan gambaran mengenai peran kami, apa yang akan kami jalankan sebagai partner bagi Bapak Ibu sekalian nasabah priority Bank BSI, nasabah Bank BSI dalam memupuk atau menjalankan Asraf. Kalau slide berikutnya Mas. Selanjutnya. Ya, kami akan menjadi partner bagi Bapak Ibu sekalian sepanjang tahapan-tahapan dari Bapak Ibu melakukan Islamic Wealth Management. Tahapan-tahapan atau pilar-pilar ini katakan menjadi Bapak Ibu sekalian mulai dari tahapan wealth creation, seterusnya bahkan sampai wealth distribution. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu anggota Kowani, kami spesifik menyelenggarakan sosialisasi untuk produk wakaf yang mana merupakan wujud implementasi bagi ibu sekalian kalau ingin menyalurkan distribusi wealth-nya, dalam hal ini dalam bentuk wakaf. Ya. Selanjutnya bagaimana caranya ibu-ibu bisa melakukan pemesanan untuk membeli berinvestasi pada sukuk wakaf ini, ada pada slide berikutnya. Ya, pemesanannya dapat dilakukan melalui dua cara Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan BSI Mobile Banking, kemudian yang kedua menggunakan BSI Net. Nah, hari ini yang akan kami tampilkan adalah penggunaan atau cara mendaftarkan, cara memesan investasi produk wakaf ini menggunakan BSI Mobile. Caranya sama, nanti kalau Bapak Ibu mau menggunakan BSI Net, caranya sama. Oke, pada tahap pemesanan, pada tahap untuk bisa berinvestasi itu terdiri dari dua tahap Bapak Ibu. Yang pertama kita sebut dengan tahap registrasi. Ya, pada tahap registrasi ini Bapak Ibu akan meregistrasi atau membuat rekening SID SRE-nya.
Bapak Ibu memiliki rekening SID SRE-nya, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemesanan. Tapi semuanya dilakukan secara online. Dalam hal ini menggunakan BSI Mobile. Tentunya Bapak Ibu, kalau hari ini belum memiliki rekening bank BSI, belum memiliki BSI Mobile, tentu bisa mendekati atau bisa dibantu oleh teman-teman kita yang ada di ruangan sini. Ada banyak petugas bank BSI, termasuk RMRM kita dari Priority Banking, untuk membantu Bapak Ibu membuatkan rekening bank BSI, termasuk juga untuk mengaktifkan BSI Mobile-nya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu pembuatan atau registrasi untuk rekening SID SRE-nya. Bapak Ibu, dari menu M-Banking, tampilan depannya ada di samping kiri. Bapak Ibu masuk ke menu beli, kemudian masuk ke tahap tengahnya, itu di menu pembelian Bapak Ibu bisa pilih menu SBN, itu ada surat berharga negara, kemudian masuk ke layar berikutnya, pilihlah registrasi, gitu ya. Registrasi akan muncul seperti di kanan, di situ akan keluar nomor-nomor rekening Bapak Ibu akan dijadikan untuk rekening registrasinya. Pilih nomornya, selanjutnya Mas Asrot. Bisa selanjutnya Mas Huda. Oke, setelah memilih nomor rekeningnya, Bapak Ibu, selanjutnya ada beberapa data yang perlu Bapak Ibu masukkan. Yang pertama adalah alamat email Bapak Ibu, ya, tolong dimasukkan alamat emailnya, lalu kliknya selanjutnya atau next. Kemudian masukkan nomor handphone, kemudian foto KTP-nya, ya, bersama NPWP-nya. Jika selesai, Mas Huda bisa tolong next. Nah, ketika selesai akan muncul layar konfirmasi Bapak Ibu. Tolong beri tanda centang, ya, di sebelah kiri. Tolong beri tanda centang. Kemudian ada syarat dan ketentuan, tolong diklik yang biru-biru. Diklik, nanti masuk ke situ. Kemudian terbuka layar syarat dan ketentuan. Kemudian baru bisa lanjut ke layar selanjutnya. Betul. Oke, setelah semua tahapan ini selesai, maka proses pembuatan SID SRE, ya, rekening investasi Bapak Ibu sudah selesai, gitu ya. Tinggal menunggu untuk melakukan aktivasi. Nah, untuk melakukan aktivasi, Mas Huda bisa next, Mas Huda. Nah, untuk aktivasi sama kembali, masuk lagi ke menu beli, Bapak Ibu di layar depan, kemudian di layar berikutnya untuk opsi-opsi, diantaranya tolong diklik SBN. Setelah mengklik SBN, selanjutnya ini ada muncul SBN. Nah, tinggal melakukan registrasinya. Rekening SBN Bapak Ibu yang dibuat selanjutnya, gitu ya. Kalau sudah keluar, berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan pemesanan. Untuk melakukan pemesanan ada di slide berikutnya, Mas Huda. Nah, ini untuk tahap pemesanan Bapak Ibu. Udah tahap yang kedua, karena tahap yang pertama registrasi sudah selesai. Nah, untuk pemesanan kembali lagi ke menu layar depan, pilihlah menu beli, kemudian masuk ke SBN, ya. Nah, kali ini Bapak Ibu tolong masuk ke menu pemesanan. Ketika masuk ke menu pemesanan akan keluarlah produk sukuk wakaf retail 004. Mohon maaf ini masih pakai yang sukuk wakaf yang seri 3 yang lalu, ya. Mas juga kalau next. Ya, setelah muncul Bapak Ibu mengklik sukuk wakaf retail 004, maka akan keluar informasi seperti ini, ya. Bapak Ibu bisa lihat kuota nasional hari tersebut pada saat Bapak Ibu akan melakukan pemesanan sisa berapa, termasuk kuota untuk Bapak Ibu sebagai investor itu sisa berapa, gitu ya. Nah, di sini untuk sukuk wakaf link pemesanannya minimal 1 juta dan dalam kelipatan 1 juta serta tidak ada batas minimum. Bapak Ibu mau berinvestasi berapapun dipersilakan. Tentunya batasnya adalah dana yang ada di rekening tersebut karena akan dilakukan pembayarannya. Nah, setelah melakukan pemesanan, menginput nominalnya, selanjutnya akan keluar semacam konfirmasi setelah tujuh kanan. Nah, di sini juga Bapak Ibu diminta untuk mencantumkan tanda centang. Cantumkan tanda centangnya, kemudian klik yang biru-biru, nanti akan keluar dokumennya. Bahwa itu sudah dibaca, selanjutnya Mas sudah. Nah, jika sudah, selanjutnya lalu masukkan PIN untuk melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, maka tahapan pemesanan sudah selesai. Dengan selesainya tahapan pemesanan ini, prosesnya belum selesai Bapak Ibu. Karena selanjutnya Bapak Ibu harus melakukan pembayaran.
ya, ini baru pemesanan. Berarti pemesanan investasi Bapak Ibu, niat Bapak Ibu untuk berwakaf sudah selesai tahapannya. Nah, sekarang untuk membayarnya, biar sah Bapak Ibu. Ya, Mas Yuda, next. Nah, untuk pembayaran nanti masuk ke menu pembayaran melalui M-Banking bisa juga datang ke counter Bank BSI terdekat untuk dilakukan pembayaran melalui teller. Nah, Bapak Ibu saya izin tambahkan di sini informasi mengenai pemanfaatan dana yang akan Bapak Ibu investasikan di dalam instrumen sukuk wakaf ini. Oleh kami Bank BSI, kami bekerja sama dengan Nazir tadi yang disampaikan oleh Prof. Nur, dengan BSI Maslahat, ya, dan dana Bapak Ibu sekalian itu akan kita gunakan untuk pemberdayaan peternakan sapi potong di wilayah Sulawesi Selatan di Goa. Ada salah satu desa namanya Desa Parabanua. Di sana memang desa untuk pembudidaya peternakan sapi potong. Sekedar informasi Bapak Ibu bahwa produksi sapi, daging sapi secara nasional itu tumbuh sebesar 0,7% produksi daging sapi. Cuma sayangnya untuk wilayah luar Pulau Jawa produksinya dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan. Untuk itu kami dari Bank BSI merasa perlu bertanggung jawab, kemudian kami bekerjasama dengan pemberdayaan peternakan sapi di daerah Goa agar bisa lebih banyak lagi daging sapi yang diproduksi. Dan tentunya Bapak Ibu sama-sama mengetahui bahwa daging sapi merupakan sumber protein yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak, bagi generasi kita selanjutnya. Jadi salah satunya seperti sempat disampaikan Pak Prof. Nur tadi untuk mencegah stunting. Gitu. Mungkin sampai di sini presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan kepada Bu Poni. Terima kasih Bu Poni. Terima kasih Mas Fahri. Ibu-ibu, ternyata saya lihat jam tangan kita sudah lebih 1 jam dari schedule. Tuh kan kalau dibilang kelebihan langsung iya gitu. Tadi kan di stop foto-fotonya kelamaan, hampir setengah jam. Kalau gitu sekarang coba dibuka lagi pertanyaan, nggak usah banyak. Ada 1, mana lagi 2. Nah ini warna-warni ini, merah, hijau, mana lagi? 1 lagi cukup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, presentasinya sangat menarik ya dua-duanya. Saya sangat bersyukur bisa join hari ini di sini sehingga bisa menambah banyak wawasan mengenai sukuk yang sementara ini masih terbatas. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Fahri satu tadi ya mengenai ini kan sudah langsung eksekusi ya Mas Fahri ya. Tadi saya juga sudah lihat cara pembuatannya. Kemudian yang ini saya tanyakan, apabila kita placement taruhlah beberapa lembar, 10, 20 ataupun berapa, kemudian ini kan jangka waktu berapa, 2 tahun ya. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah kita butuh, kemudian apakah bisa kita cairkan? Apakah ada penalti tidak? Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin wakaf ini bukan untuk atas nama pribadi, itu misalnya untuk orang tua yang sudah meninggal, itu bagaimana caranya? Kemudian satu lagi, itu kan dapat kupon per bulan ya Mas Fahri ya. Nah kuponnya itu masuk ke account atau dimanfaatkan oleh Nazir sebagai dana untuk program sosial perempuan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada penanya pertama. Tadi ada pertanyaannya, jika butuh dana ya sudah invest ke dalam sukuk wakaf ini, kemudian ternyata beberapa saat kemudian butuh dana sebelum 2 tahun, karena ini untuk jangka waktu 2 tahun. Mohon maaf Ibu, instrumennya tidak dapat dicairkan sebelum 2 tahun dan juga tidak dapat diperdagangkan. Jadi kalau masuk ke sini memang harus sampai 2 tahun gitu. Kemudian yang kedua, untuk diperuntukkan, misalnya Ibu mau berinvestasi di sini, untuk tujuannya wakafnya untuk almarhum orang tua atau mungkin untuk siapa yang kita cintai, bisa Bu, karena nanti
akan terbit sertifikat wakafnya, itu bisa dicantumkan wakafnya nanti untuk siapa. Tentunya lebih dulu ibu berniatkan dalam hati bahwa ini diwakafkan buat almarhumah ayah, almarhum bapak, almarhumah ibu, atau siapa saja. Tapi di dalam sertifikatnya itu tidak ada ya? Nanti ada. Ada. Kemudian yang ketiga kuponnya ya Bu ya? Iya, kupon. Bapak Ibu sekalian, dapat kami informasikan bahwa kuponnya itu setiap tanggal 10. Setiap bulan tanggal 10 memang akan masuk dulu ke dalam rekening Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan, tolong buka dulu rekeningnya, karena rekening itu jadi sumber pembayaran. Betul, rekening Mbak Besi, benar Bu Kori. Rekening Besi Bu ya. Nah, nanti setiap tanggal 10 kuponnya masuk. Kuponnya masuk, tapi pada hari itu juga, pada saat itu juga langsung keluar Bu. Langsung keluar karena kan tadi sudah diniatkan untuk wakaf. Nah, pemanfaatannya wakaf Bu, mohon maaf, kali ini kami bekerja sama dengan tadi pemberdayaan peternak sapi di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Itu placementnya bisa auto debit ya? Jadi pada saat ibu memesan pakai m-banking, itu dibuatnya lewat m-banking dan bisa langsung debit dari m-banking. Benar Bu? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ibu yang terakhir tadi, apa auto debit? Benar Bu. Ketika habis pemesanan, kemudian tahap terakhir pembayaran, nah bayarnya itu didebit dari rekening yang ada di m-banking tadi. Itu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih perhatiannya Ibu-ibu. Halo. Oh. Iya, Ya ayo. Nah, gini Bu, barusan saya diberitahu kalau ibu-ibu membuka rekening atau membeli produk ini sekarang, hari ini sampai siang, sampai pokoknya masih ada di sini, at least 1 juta menyimpannya, diberikan logam mulia setengah apa tadi Mbak? Setengah gram. Nah, kalau kebetulan mau sekarang, setengah gram menanti Anda. Gitu, setengah gram logam mulia. Khusus hari ini, kalau besok angus. Ya, silakan pertanyaan kedua tadi dari sebelah sana yang baju merah dulu. Sebagai nazir pertama dari Ormas Perempuan. Untuk saat ini kami sudah melakukan beberapa jenis wakaf. Ada wakaf melalui uang dan wakaf uang. Pertanyaan kami untuk sukuk, apakah mungkin kami sebagai nazir memberi sukuk itu, gitu ya, turun serta untuk sukuk negara yang tadi disebutkan, dan apakah kami juga bisa mendapatkan bagi hasilnya? Ini nazir ya, bukan orangnya. Jadi sebagai nazir, karena kami ada juga menghimpun dana wakaf uang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk saat ini kami juga sudah melakukan wakaf produktif. Yang sudah berjalan ini ada di saham dalam bentuk wakaf untuk PT Salimah Prakarsa Cemerlang. Ini saat ini usahanya dalam bidang frozen food ya. Alhamdulillah ini sudah terhimpun untuk dana wakaf saham ini sekitar 651 juta. Nah, kemudian kami juga akan berusaha untuk wakaf produktif ya, karena kami mendapatkan tanah di daerah jalan di Sleman ya, Jalan Samirono itu cukup strategis di sana. Kami rencananya akan membangun penginapan atau kos-kosan karena cukup dekat dengan beberapa universitas kampus di sana. Yang pertanyaan kami, bagaimana caranya kami supaya bisa juga mengakses dari usaha-usaha produktif yang berbasis wakaf ini terkait dengan dana atau sukuk negara ini, atau bahkan mungkin kami mengeluarkan sukuk sendiri gitu dari usaha-usaha kami itu. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana nih? Pak, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan nazir, sebagai nazir untuk ikut membeli gitu ya Ibu ya. Sebagai nazir boleh ikut membeli suku CWLS ini. Nah, apa namanya, caranya gimana? Berarti ini atas nama nazir kan nanti beli. Silakan ikuti proses ini aja, tapi nanti akan di atas namakan nazirnya itu kan. Nah, ikuti proses ini. Kalau yang pertama itu, atau yang kedua bisa aja ibu nazir ibu langsung bermitra aja dengan salah satu nazir yang ada di sini.
tadi kan ada BWI dan ada apa lagi gitu kan, BSI Maslahat misalnya, silakan aja dijajaki kemungkinan kerjasama baik untuk pembelian CWLS-nya maupun tadi penyalurannya. Jadi saya mau nih ikut beli, katakan berapa gitu kan. Kemudian tapi nanti penyalurannya untuk UMKM yang di bawah pembinaan Nadir saya, silakan aja dirancang. Itu antara ibu dengan antara Nadir dengan mitra aja. Jadi kami nggak mengatur sampai sana, gitu ya. Tapi kalau untuk menerbitkan sukuk sendiri nggak boleh gitu ya. Nadir nggak boleh menerbitkan sukuk di dalam ketentuan perundang-undangan. Nadir itu fungsinya kan mengembangkan mengelola aja kan, nggak ada menerbitkan sukuk. Kira-kira gitu. Terima kasih. Cukup jelas, Ibu. Ya, cukup jelas ya. Ibu-ibu ada tambahan untuk pertanyaan? Disimak Ibu yang menanya tadi ya, ini mau ditambahin keterangannya. Ibu-ibu mohon izin kita tambahkan untuk menjadi investor atau yang ingin berinvestasi pada sukuk wakaf ini tidak hanya individual ibu-ibu, institusi bisa. Jadi dalam hal ini institusi ibu sebagai nazir juga bisa, atau yayasan. Kalau tadi Bu Gio menyampaikan di bawah Kongres Kowani itu ada sekitar 5 yayasan, itu juga bisa. Yayasan, perusahaan itu bisa juga berinvestasi atau memasukkan uangnya ke dalam instrumen ini untuk bisa berwakaf. Jadi tidak terbatas pada perorangan. Demikian Ibu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Tolong perkenalkan diri dulu, dari mana? Nama saya Dewi Melita dari Perwari, Bu. Yang jadi pertanyaan saya adalah yang pertama itu apakah memang untuk pembukaan rekening tadi itu Pak harus baru atau boleh juga rekening yang sudah ada? Ya. Kemudian juga untuk mengenai persyaratan daripada saat ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan itu kan dikerjasamakannya penyalurannya untuk penyalurannya itu kan untuk sapi ya, peternakan sapi ya Bu ya. Tolong Bu, nggak kedengeran suaranya. Tolong teman-teman yang lain tolong agak sedikit biar dengar suaranya. Baik, nama saya Dewi Melita Bu dari Perwari. Ya, yang menjadi pertanyaan yang pertama itu adalah apakah ini untuk harus sukuk ini harus membuka rekening baru atau boleh juga menggunakan rekening yang memang sudah ada di BSI ya Pak ya. Karena kan ini kan mungkin sebagian dari kami ini sudah memiliki rekening di BSI juga ya Pak ya. Itu pertama. Terus kemudian untuk penyalurannya itu kan saat ini yang sudah berjalan itu dengan peternak IGOA ya Pak ya. Ribut sendiri. Apakah memang bisa juga kita mendaftarkan gitu ya untuk kegiatan yang serupa ya Pak ya, misalnya ada UMKM atau misalnya untuk kegiatan yang kaitannya dengan pemberdayaan wanita atau anak Pak untuk tujuan anak. Itu syaratnya seperti apa Pak kalau memang ingin memberikan usulan untuk penyalurannya? Baik, terima kasih Pak. Diberi jawabannya. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Bapak Ibu pertanyaannya tadi yang pertama, apakah harus membuka rekening baru? Kalau sudah punya rekening baik itu dari bank legacy kita, ada bank BSN, Bank Syariah Mandiri, atau bank BNI Syariah, atau dari bank BRI Syariah, atau bahkan sudah menjadi bank BSI, kemudian bukanya di bank BSI, maka boleh pakai rekening yang sudah ada, sehingga tidak perlu membuka rekening baru. Ya, tapi kalau Ibu mau tetap, saya mau nih karena wakaf saya pisahin, boleh juga Bu. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin Ibu mau misalnya dana wakafnya itu bagi hasilnya itu untuk pemberdayaan perempuan, itu ya Bu ya. Ibu Bapak, untuk kali ini, untuk sukuk wakaf seri keempat ini, kami dari Bank BSI sudah bekerja samanya dengan BSI Maslahat, dan kami sudah menentukan bahwa dananya atau pemanfaatannya itu adalah tadi untuk pemberdayaan peternak daging sapi potong di daerah Goa. Mungkin untuk kedepannya, karena ini sukuk wakaf terbit setiap hari ya Pak, setiap tahun ya Pak ya. Mungkin untuk tahun ke depan, ibu-ibu kalau berminat mungkin bisa datang ke kita bekerjasama untuk kita masukkan ke dalam penerbitan seri-seri yang selanjutnya. Demikian Ibu. Oh, berarti tergantung pada saat ini serinya itu tujuannya kemana gitu Bu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Salah ya, ini yang kebaikan kan nggak harus ke BSI kan.
Jadi kalau ibu memang kalau nggak ke UMKM enggak deh, dan daripada enggak, ibu bisa aja lihat nanti di medis lain kan ada nadir-nadir yang lain kan, ada yang sesuai enggak? Kan daripada mungkin nggak jadi wakaf gitu kan. Nah mungkin gitu ya, tapi nggak dapat setengah gram tadi, ya kan? Tapi nggak dapat setengah gram. Mungkin gitu, makasih. Bu, tadi kan karena yang satu dari Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, jadi kalau nggak BSI nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Pak Fahri sebaiknya di BSI. Nah gitu loh. Makanya supaya mau hari ini itu setengah gram logam mulia menunggu kita semua. Silakan. Sudah ada. Siapa Mbak? Asik, tepuk tangan dong. Ada yang udah dapat logam mulia. Nah, ayo yang lain nyusul lah. Nyusul, yang penting kita ini tadi kan intinya adalah mendapatkan benefit di dunia, tapi juga mendapatkan berkah untuk akhirat. Jadi itulah yang harus kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Masih ada pertanyaan atau kita sudahi dulu? Ibu sudah konsen dengan dahar siang ini kelihatannya. Gimana? Kita stop dulu. Kita sudahi, nanti next time kita undang lagi kalau memang perlu pendalaman. Bagaimana ibu-ibu? Nomor 1 lanjut, nomor 2 sudah. Pilih nomor berapa? Nomor 1 orang, yang nomor 2 berapa orang? Yang nomor 2 sudah, nomor 1 lanjut. Selesaikan ya. Oke, berarti ya sampai kelupaan yang ada di screen. Ya, monggo Bu Ritani. Boleh ya, Bu Tony. Boleh, silakan Bu, silakan. Terima kasih. Yang kami tanyakan kepada Bapak narasumber dua-duanya barangkali ya. Saya ingin klarifikasi. Jadi pada siang hari ini ada investasi sukuk negara melalui 2 jalan. Yang pertama melalui nazir yang dikumpulkan baik itu lewat organisasi ataupun yayasan dan sebagainya. Yang kedua bisa langsung perorangan kepada Bank Syariah Indonesia. Nah, tadi Ketua Umum Kowani menyampaikan bahwa anggota Kowani itu ada 90 juta orang di seluruh Indonesia. Saya membayangkan bila ada 3.000 orang saja wakaf 50 ribuan, ya itu sudah berkumpul 1,5 miliar. Nah, apalagi kalau 3 juta orang kali 50 ribu itu bisa mencapai 1,5 triliun. Apakah benar Pak ini hitungan seperti ini? Kalau memang benar kan sebetulnya Kowani sudah sangat dimudahkan ya. Bagi siapa saja 50 ribu itu saya kira hal yang kita wakaf kecil tapi manfaatnya sangat besar. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya langsung. Iya, langsung. Jadi Bu Darmi ya, izin Bu, yang pertama tadi betul. Kalau misalnya ini Kowani kan ya. Jadi kalau semuanya 50 ribuan kemudian dikumpulkan di Kowani yang invest, silakan aja 1,5 miliar gitu kan. Itu silakan aja nanti bisa malah setengah gramnya bisa lipat berapa aja gitu kan. Nah, tapi itu hari ini loh Pak, hari ini. Besok enggak. Kemudian mengenai penyalurannya tadi kan BSI Maslahat udah ngunci di peternakan sapi gitu kan. Tapi kalau nanti dari Ibu Ketua Umum menyampaikan, oh ini Kowani 1,5 miliar tapi maunya ke ini nih untuk program-programnya Kowani, boleh nggak? Saya kira akan masuk angin juga BSI ini. Jadi bisa didiskusikan gitu kan kira-kira ya. Mungkin gitu ya Pak. Gimana? Mungkin dapat kami tambahkan Pak Agus ya. Sesuai tadi saya setuju dengan Pak Agus bahwa kalau nanti Bu Darmi ya, kalau masing-masing anggota berwakaf 50.000, mungkin nanti dikumpulkan aja melalui Kowaninya sehingga terbentuk menjadi satu angka besar. Karena minimum investasinya atau berwakafnya itu 1 juta. Jadi biar tercapai 1 jutanya mungkin lebih bagus dikumpulkan melalui wadah Kowani. Nanti Kowani ya
investasikan langsung atau wakafkan secara langsung gitu. Sementara kalau untuk pemanfaatan untuk seri ini kami sudah bekerjasamanya dengan pemberdayaan tadi. Ini triknya si tadi nadir kan banyak. Ini aja bermitra aja, nadirnya BSI Maslahat menjadi mitra nadirnya si nadir yang ada program-program pemberdayaan umat. Kan boleh kan? Gak ada masalah kan? Iya, PKS kan cuma sebentar. Jadi saya kira itu bisa menjadi solusi dan kebaikan itu daripada kemudian nggak jadi wakaf, gitu kan? Yang lebih baik kita sedikit tambahan effort administrasi gitu ya. Saya kira nggak ada masalah, BSI Maslahat silakan membuat kerjasama bermitra dengan nadir yang punya program-program di bidang yang sesuai dengan ekspektasi dari keuangan. Saya kira nggak ada masalah. Ya Bu, jadi jawaban yang lebih luas ada di sebelah kanan jauh, yang di sini BSI. Jadi nanti yang mana yang mau ibu-ibu pilih, sesuaikanlah semua. Yang penting nawaitunya adalah kita beramal. Itu. Ya, terima kasih. Makasih Bu Wid. Ada lagi yang dari screen, ada lagi nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, bagaimana ini ibu-ibu? Saya kira Ibu, ya, untuk talk show ini berarti bisa kita akhiri karena nanti ada closing statement dari Prof. Masito. Kita close ya Bu ya untuk session ini. Oke, terima kasih banyak, terima kasih atas perhatian dan kesiapan ibu-ibu sampai siang, sampai sudah agak lapar, baru makan, tidak apa-apa. Yang penting kita niatnya baik ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan pantun deh untuk ibu-ibu, hadiah kesabaran ibu-ibu ya. Kalau tidak kelapa puan, Cakep. kelapa puan, kelapa Bali. Cakep. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Cakep. tinggalkan saja di tempat ini. Kita Cakep. pulang dengan hati yang bersih. Begitu ya ibu-ibu. Terima kasih banyak juga pada dua narasumber kita yang hebat-hebat ini. Nanti kita akan lagi nih memanggil beliau untuk follow up dari apa yang kita terima hari ini. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.